Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Asep Rafiuddin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang pengertian dan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan pendekatan yang menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan bisnis perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Proses ini meliputi penentuan jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan, serta langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengelolaan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Tujuan utama perencanaan SDM adalah untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup dan berkualitas sehingga operasional bisnis dapat berjalan lancar dan tujuan perusahaan tercapai serta secara rinci. Tujuan perencanaan SDM meliputi yang pertama ada menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan karyawan, yang mana agar ada kesesuaian antara tujuan organisasi dan kemampuan serta motivasi. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang tepat. Yang ketiga ada mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan strategi organisasi. Yang keempat ada mengembangkan strategi SDM yang mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Yang kelima ada menyediakan SDM yang cukup dan berkualitas sehingga perusahaan tidak kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Yang keenam ada menempatkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dengan keahliannya agar kinerja maksimal dan efisiensi tercapai. Yang ketujuh ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dengan sumber daya manusia yang tepat. Yang kedelapan memastikan komitmen dan kinerja tinggi dari pegawai dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir ada menciptakan suasana kerja yang adil, harmonis, dan komunikasi yang sehat di antara anggota organisasi. Jadi dengan perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat mengelola tenaga kerja secara optimal, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Singkatnya, perencanaan SDM adalah proses strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, jumlah dan kualitasnya ditempatkan pada posisi yang sesuai, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Berikut beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya manusia dengan lebih efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang kedua ada meningkatkan kinerja. Perencanaan sumber daya yang efektif dapat membantu organisasi kinerja karyawan dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produk. Yang ketiga ada mengurangi biaya. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi mengurangi biaya terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan karyawan. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan kepuasan karyawan dengan lebih baik sehingga mengurangi turnover dan meningkatkan retensi karyawan. Yang kelima ada meningkatkan fleksibilitas. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan fleksibilitas
dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis sehingga organisasi dapat responsif dan adaptif. Yang keenam ada meningkatkan kualitas layanan. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas layanan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, mengurangi resiko. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu organisasi mengurangi resiko yang terkait dengan kekurangan karyawan, sehingga organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kepuasan kerja, serta mengurangi biaya dan risiko. Selanjutnya ada proses perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Dengan melakukan perencanaan sumber daya yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kepuasan karyawan, serta mengurangi biaya dan risiko. Perencanaan SDM juga membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi perusahaan dan tantangan di masa depan. Kasus di PT ABC atau perusahaan manufaktur. PT ABC menghadapi tantangan dalam memastikan ketersediaan karyawan yang sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas di tengah persaingan bisnis dan perubahan lingkungan yang cepat melalui perencanaan SDM yang matang. PT ABC mampu mengatur kapan harus merekrut karyawan, yang berapa jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang sesuai. Hal ini menghindarkan perusahaan dari kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan dari pemborosan anggaran akibat kelebihan karyawan. Namun proses seleksi masih perlu perbaikan agar lebih efektif. Selanjutnya ilustrasi. PT Honda melakukan perencanaan SDM dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan kerjasama antara divisi SDM lokal dan global. Yang kedua ada strategi diversifikasi dan lokalisasi, termasuk perekrutan penyandang disabilitas dan kesetaraan gender. Yang ketiga ada pengembangan karir dan kompetensi melalui program Global Leadership Program atau GLP. Yang terakhir ada penerapan teknologi untuk monitor kinerja dan data karyawan. Evaluasi dilakukan dengan pengukuran kerja, audit SDM global, dan survei keterlibatan karyawan untuk memastikan efektivitas perencanaan. Selanjutnya ada analisis. Perencanaan SDM adalah fondasi strategis yang menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan bisnis perusahaan. Tanpa perencanaan yang tepat, perusahaan beresiko mengalami ketidakseimbangan tenaga kerja yang berdampak pada produktivitas dan biaya operasional. Proses ini menuntut analisis mendalam terhadap sumber daya manusia yang ada, prediksi kebutuhan di masa depan, dan penyesuaian strategi pengembangan SDM. Manfaat perencanaan SDM yang efektif meliputi peningkatan efisiensi, kesiapan menghadapi perubahan pasar, dan terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menempatkan the right man on the right job at the right time, yang merupakan prinsip utama dalam manajemen SDM. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan SDM adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang jumlah dan kualitasnya guna tercapai tujuan bisnis. Contoh kasus di PT ABC dan PT Honda menunjukkan bagaimana perencanaan SDM diterapkan dalam praktik untuk mengatasi tantangan tenaga kerja dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.